Semenjak Nyilik Timo datang ke bumi, Batara Guru kini telah kembali ke dirinya yang dulu. Dia tidak lagi dilanda rasa cemas ataupun risau, karena dia telah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Tiap harinya kini dilanda dengan kebahagiaan. Batara Guru kemanapun selalu bergandengan tangan dengan Nyilik Timo, persis kayak dua orang yang lagi bucin-bucinnya. Kehadiran Nyilik Timo kini telah membuat Batara Guru menjadi lebih percaya diri sebagai seorang pemimpin di muka bumi. Suatu ketika Batara Guru hendak mengajak Nyilik Timo untuk menemui sang penjaga sungai. Batara Guru ini ingin memperlihatkan bahwa putri dari kerajaan Pertiwi tidaklah seburuk apa yang penjaga sungai itu ceritakan. Namun alangkah terkejutnya Batara Guru ketika menyaksikan bahwa ternyata si buaya penjaga sungai itu kini matanya telah buta, dan matanya pun terlihat memiliki bentuk yang aneh. Batara Guru berpikir bahwa mungkin saja itu adalah karma akibat laporan buaya yang salah kepadanya tempo hari. Sang buaya yang mengetahui kedatangan Batara Guru pun langsung menangis terseduh-seduh. Dia meminta ampun kepada Batara Guru atas kehilapannya tempo hari. Nyilik Timo yang nampak tidak tega menyaksikan si penjaga sungai itu menangis, dia pun berinisiatif untuk kemudian menyembuhkan kebutaan yang diderita oleh si buaya. Tidak hanya itu, Batara Guru juga ikut memberikan hadiah, setidaknya sebagai rasa ungkapan terima kasihnya kepada sang buaya karena telah mau menemaninya dulu sewaktu Batara Guru masih sendirian. Dan belakangan ini kita mengetahui bahwa ternyata tidak semua penduduk bumi mampu melihat dengan mata yang sama dengan yang di kerajaan Pertiwi. Jadi ketika seseorang misalnya turun ke kerajaan Pertiwi, maka yang mereka lihat itu akan nampak sangat berbeda. Itulah mengapa si buaya melihat putri-putri di kerajaan Pertiwi terlihat buruk rupa, padahal aslinya cantik-cantik. Karena memang si buaya ini tidak memiliki mata yang sama dengan mata yang dimiliki oleh orang-orang di kerajaan Pertiwi. Selain itu, si buaya pun juga diberikan kekuatan oleh Batara Guru untuk sesekali bisa menjelma sebagai manusia. Sayangnya mata si buaya walaupun sudah tidak buta lagi, tapi tetap terlihat aneh bentuknya. Dalam hal ini, matanya menjadi juling. Batara Guru adalah seorang pemuda yang sedang bucin-bucinnya. Bahkan tempo hari, Batara Guru hendak menolak para selir-selir yang telah diberikan untuknya. Beruntunglah Nyilik Timo berhasil menyadarkan Batara Guru bahwa selir-selir tersebut memanglah harus ada dan dimiliki oleh si Batara Guru. Selain agar Batara Guru dapat memiliki banyak anak dan keturunan, juga sebagai perawat yang akan memenuhi segala kebutuhan Batara Guru dan Nyilik Timo. Untuk perkenalan, Batara Guru kini telah memiliki 5 orang selir dan 1 orang permaisuri. Di antara 5 selirnya itu, terdapat 3 yang dari kerajaan langit, yakni Apung Talaga, Saung Nriuk, dan Lelek Elung. Sedangkan 2 selir lainnya dari kerajaan Pertiwi, yakni Tenri Talunruk dan Apung Ritoja, yang aslinya masih sepupu juga dengan Nyilik Timo sebagai permaisuri raja. 3 bulan telah berlalu. Batara Guru bersama dengan pasukannya sehari-harinya selalu menanam dan merawat tumbuh-tumbuhan yang ditanaminya. Sayur-sayuran dan buah-buahan pun tumbuh subur dan menjadi konsumsi sehari-hari anggota kerajaan. Selain itu, tumbuh pula lah jagung dan gandum yang sama suburnya. Namun, satu hal yang tak kunjung tumbuh adalah tanaman padi. Entah mengapa tanaman padi tidak kunjung tumbuh kala itu. Pada suatu hari, Nyilik Timo membuka jendela dan menyaksikan pohon yang berbuah sangat lebat. Nyilik Timo memerintahkan para pengawalnya untuk mengambilkan buah-buahan tersebut. Namun sang pengawal heran, bukankah pohon tersebut tidak ada buahnya? Karena tidak mau mengecewakan Tuan Putri, maka pergilah para pengawal tersebut untuk mengambil buah di pohon lain. Hal-hal aneh seperti itu pun kerap kali terjadi. Pernah juga Nyilik Timo meminta air yang dilihatnya sangat segar. Namun aslinya tidak ada air sama sekali di tempat itu. Lagi-lagi pengawal kerajaan masuk ke hutan dan mencarikan madu untuk Nyilik Timo. Belakangan ini diduga bahwa Nyilik Timo ini mungkin saja sedang mengandung dan dalam keadaan lagi ngidam.
Karena itulah permintaannya aneh-aneh. Di satu sisi, terdapat kembali peristiwa aneh, di mana langit kembali menjadi mendung, padahal baru sesaat yang lalu langitnya sangat cerah. Langit tersebut perlahan-lahan menurunkan petir yang mengamuk-ngamuk, menjadikan siapapun yang mendengarnya akan sangat ketakutan. Dari langit kemudian diturunkanlah seorang Tomanurung. Dia adalah Puang Rilae-Lae. Dia adalah sang penjaga gunung, yang nantinya akan ditempatkan di Gunung Latimojong. Bersama dengan Puang Rilae-Lae ini, diturunkan juga beberapa orang bisu bersamanya. Bisu sendiri menurut Lagaligo adalah pemimpin agama dalam kepercayaan Bugis kuno, yang tugasnya adalah memimpin penyembahan ataupun acara-acara penyembahan lainnya kepada sang dewata Patotoe. Oke, mari kita kembali kepada Wenyiliktimo yang kabarnya sedang hamil ini. Ternyata kabar itu hanyalah gosip semata. Nyatanya, Wenyiliktimo tidaklah sedang mengandung. Meski begitu, yang ternyata sedang mengandung adalah selir Batara Guru, yakni We Saundriuk. Beliau mengandung selama 7 bulan, dan hanya 7 bulan saja beliau juga telah melahirkan. Maka lahirlah anak pertama Batara Guru, yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Anak tersebut kemudian diberi nama We Odang Driuk. Semua penghuni istana sangat senang dengan kehadiran bayi tersebut. Sayangnya kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama. Anak pertama Batara Guru tersebut hanya hidup selama 7 hari saja, sebelum akhirnya meninggal dunia. Batara Guru sangat sedih akan hal itu. Dirinya sendiri yang kemudian memakamkan anaknya tersebut di tengah-tengah hutan. Batara Guru nampaknya sangat merindukan putrinya tersebut. Setelah 3 hari meratap sedih di istana, Batara Guru pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi makam putrinya tersebut. Namun alangkah kagetnya dia ketika menyaksikan makam putrinya tersebut telah ditumbuhi oleh tanaman padi yang sudah matang. Padi tersebut nampak berwarna-warni, ada kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Tidak hanya itu, ternyata di sekitar makam tersebut, yakni sebuah lembah dan bukit yang luas, juga telah subur ditumbuhi padi yang sama lebatnya. Batara Guru pun langsung bergetar sekaligus takjub dan terkesima dengan hal ini. Menyaksikan tanaman padi yang secara tiba-tiba muncul di makam anaknya, Batara Guru tentu merasa heran. Ada apa gerangan dengan semua ini? Apakah ada maksud di balik kejadian ini? Tak berselang lama, tiba-tiba turunlah hujan rintik-rintik. Lalu kemudian disertai dengan munculnya pelangi. Batara Guru dengan kekuatannya langsung menggapai pelangi tersebut dan berhasil menuju ke kerajaan langit berkat pelangi tersebut. Sayangnya ketika beliau hendak memasuki istana, Batara Guru langsung dihadang oleh beberapa penjaga istana. Sekalipun Batara Guru adalah seorang anak kesayangan dari sang Patotoe, dia tetap tidak boleh masuk begitu saja ke dalam istana, tidak tanpa izin dari sang Patotoe. Ampun tuanku, maafkan kami. Sekalipun tuan adalah anak kesayangan dari sang Patotoe, namun tuan kini adalah seorang manusia. Tuan tetap butuh izin dari sang Patotoe terlebih dahulu sebelum memasuki istana ini. Demikian ucap salah satu penjaga istana tersebut. Alhasil Batara Guru pun maklum dengan hal itu. Dia menerima alasan tersebut karena menurutnya memang masih masuk akal. Dan menyaksikan keributan di luar istana, maka akhirnya sang Patotoe pun memutuskan untuk memberi izin kepada Batara Guru untuk masuk ke dalam istana dan menemuinya. Maka untuk pertama kalinya setelah sekian lama, akhirnya Batara Guru akan kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Batara Guru pun berjalan memasuki istana dengan penuh rasa gelisah. Di satu sisi, dia merasa seperti bernostalgia dengan istana tersebut. Istana ini dulunya adalah rumahnya. Namun sekarang, dia hanyalah manusia biasa yang mendapatkan kehormatan berkunjung ke istana yang tadinya adalah rumahnya ini.
Maka sesampainya di hadapan Sang Patetoe dan Datuk Palinge, Batara Guru langsung bersujud untuk menyembah kedua dewa di hadapannya tersebut. Tentu saja Datuk Palinge jadi terharu menyaksikan kedatangan putranya tersebut. Namun, dia tetap berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak memeluk Batara Guru. Karena biar bagaimanapun, kini status mereka telah berbeda, derajatnya telah berbeda. Batara Guru kini hanyalah seorang manusia, sedangkan dirinya adalah seorang dewi. Anakda Batara Guru, ada apa gerangan dirimu hingga berkunjung ke kerajaan langit? Bukankah semua benda pusakamu telah diturunkan ke bumi? Tanya Sang Patetoe. Namun Batara Guru hanya terdiam terpaku. Dirinya tidak mampu mengucap sepatah kata pun. Anakda Batara Guru, segeralah jawab perkataan Sang Patetoe. Kamu tidak bisa berlama-lama di sini. Ada saatnya nanti engkau akan kembali ke langit dan tidak bisa lagi turun ke bumi. Demikian ucap Datuk Palinge. Anakda Batara Guru, janganlah engkau bolak-balik ke kerajaan langit ini. Ini akan mengurangi kesucian dari kerajaan langit. Bagaimanapun, sekarang engkau hanyalah manusia biasa, dan manusia harus menyembah kepada Sang Dewata. Demikian ucap Sang Patetoe. Segeralah sampaikan maksud dan keinginanmu, nak, tambah Datuk Palinge. Sekalipun dia sangat rindu dengan anaknya, namun aslinya memang seorang dewa tidak bisa berlama-lama dengan manusia. Bukan karena alasan, pasalnya manusia memiliki bau yang tidak bisa dihirup lama-lama oleh seorang dewa. Maka berceritalah Batara Guru mengenai kehidupannya di kerajaan bumi, tentang anaknya yang telah lahir lalu kemudian meninggal dunia, serta tentang tanaman padi yang tumbuh di makam anaknya tersebut. Anakda Batara Guru, anakmu yang meninggal itu adalah Sangiang Seri atau Dewi Padi. Anakmu itu telah menjelma menjadi padi yang kelak akan menjadi makanan untuk para manusia. Maka segeralah turun ke muka bumi. Rawatlah padi-padi itu dan jauhkan dari hama. Petiklah padi-padi itu, tapi jangan langsung kau makan. Simpanlah terlebih dahulu di rangkeang. Rangkeang sendiri adalah semacam tempat menyimpan padi yang biasanya terdapat di bagian atas dari rumah panggung khas orang Bugis. Apabila padi itu telah menjadi nasi, maka makanlah. Dan jangan sekali-kali kamu menghambur-hamburkannya walau sebutir. Bila engkau dan keturunanmu tidak memperhatikan hal tersebut, maka anakmu, Sang Dewi Padi, akan marah, dan padi-padi yang kamu tanam akan diserang hama. Demikianlah penjelasan dari Sang Patetoe. Batara Guru pun kemudian langsung turun kembali ke bumi, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya. Setelah Batara Guru turun ke bumi, Sang Patetoe menyuruh para dewa bawahannya untuk menggantung pelangi di sudut langit, agar Batara Guru tidak bisa lagi naik ke langit. Batara Guru menyaksikan sendiri hal tersebut, dan hanya mampu terdiam membisu. Seakan-akan dirinya paham bahwa Sang Patetoe tidak menginginkannya untuk berkunjung lagi ke kerajaan langit. Karena bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa. Batara Guru kemudian segera kembali fokus kepada urusannya di bumi. Dia fokus kembali pada tanaman padinya. Dia kemudian berusaha untuk memperbaiki letak posisi tanaman padi tersebut, utamanya yang agak menutupi makam dari anaknya. Ternyata onggokan padi yang banyak itu juga telah masuk ke lokasi istana. Maka Batara Guru pun meminta kepada para pengawalnya untuk menempatkan onggokan padi tersebut di tempat yang lebih tinggi. Batara Guru meminta agar padi-padi tersebut dipanen dan diperlakukan dengan baik. Batara Guru juga menjelaskan tentang asal-usul padi tersebut, tentang anaknya, dan juga tentang bagaimana mereka harus memperlakukan padi saat hendak dipanen dan dimakan. Setelah selesai dengan urusannya tersebut, Batara Guru kini sedang senggang kembali. Dan waktu senggang ini pun tak ayal kembali mengingatkannya akan pelangi yang kini tak lagi mampu digapainya. Dirinya kini merasa benar-benar terpisah dengan kedua orang tuanya. Seolah-olah kedua orang tuanya tak menginginkannya. Seolah-olah tak ada lagi kesempatan baginya untuk kembali dan bertemu dengan kedua orang tuanya di kerajaan langit.
Dirinya pun kini merasa akan menghabiskan seluruh sisa hidupnya di bumi, tanpa pernah bertemu lagi dengan ayah dan ibunya. Kita kembali pada keseharian dari Batara Guru dan We Nyiliktimo. Keduanya kini perlahan-lahan mulai bangkit dari rasa sedih akibat kehilangan anak pertama dari Batara Guru. Sebagai gantinya, mereka kini mendapatkan tanaman padi sebagai sumber utama makanan pokok mereka. Batara Guru sebagai pemimpin dari kerajaan bumi pun merasa cukup senang dengan hari-hari yang dijalaninya. 10 hari berselang, salah satu selir Batara Guru, yakni We Lelek Elung, dinyatakan hamil. Alhasil Batara Guru dan semua penghuni istana kerajaan pun merasa sangat senang. Batara Guru akhirnya akan mempunyai anak lagi. Dan semoga saja kali ini anak tersebut bisa lahir dan tumbuh dengan baik. We Nyiliktimo yang mendapati hal itu pun juga ikut senang. Meskipun bukan dirinya yang mengandung, namun dirinya tidak merasa cemburu sama sekali dengan para selir dari Batara Guru. Dan singkat cerita, lahirlah seorang putra dari Batara Guru. Anak tersebut bernama La Pangoriseng. Tak hanya itu, selir Batara Guru yang satunya lagi, yakni We Saung Nriuk, juga telah mengandung lagi. Dan akhirnya berhasil melahirkan 2 orang bayi kembar yang berjenis kelamin laki-laki. Batara Guru kemudian memberikan mereka nama La Temmalureng dan La Temmalolo. Dan tak butuh jangka waktu yang lama, selir Batara Guru berikutnya, yakni Apung Talaga pun juga dinyatakan mengandung. Singkat cerita, beliau pun kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ila Lumpongeng. Meski demikian, Batara Guru sedikit merasa sedih. Sekalipun kini jumlah anaknya terus bertambah, dia sedikit khawatir karena selir dari kerajaan Pertiwi belum ada satupun yang mengandung. Di sisi lain, permaisurinya, yakni We Nyiliktimo pun juga belum mengandung sama sekali. Batara Guru takut hal ini akan menimbulkan kecemburuan antara pihak kerajaan Pertiwi kepada pihak kerajaan langit. Namun kegelisahan itu lagi-lagi tak berlangsung lama. Seorang selir Batara Guru dari kerajaan Pertiwi, yakni Tenri Talunruk, akhirnya mengandung juga. Dan lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama La Pataungeng. Tidak hanya itu, selir Batara Guru berikutnya, yakni Apung Ritoja pun juga akhirnya mengandung. Dan lahirlah seorang anak yang bernama We Temaraja. 2 minggu kemudian, We Saung Nriuk pun hamil untuk ketiga kalinya. Dan anaknya kemudian diberi nama La Tenri Empeng. Dan begitulah selanjutnya, Batara Guru pun terus dikaruniai anak-anak berikutnya. We Lelek Elung melahirkan seorang putra yang diberi nama La Temaukeng. Apung Talaga melahirkan lagi bayi yang diberi nama La Sape Ilek. Kemudian Tenri Talunruk melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama La Tenri Odang. Tercatat Batara Guru telah memiliki 10 orang anak saat ini. Ke-10 anak tersebut nantinya akan menjadi bangsawan kerajaan. Meski begitu, Batara Guru sendiri juga masih menantikan kelahiran dari putra mahkota. Sayangnya hingga saat ini permaisurinya yakni We Nyiliktimo belumlah mengandung sama sekali. Ketika putra tertuanya, yakni La Pangoriseng, telah memasuki usia 7 tahun, maka diadakanlah sebuah ritual yang bernama upacara pijak tanah. La Pangoriseng dibawa untuk menginjakan kakinya ke tanah dan berjalan-jalan. Dan nampaknya La Pangoriseng sangat tertarik untuk mengunjungi gelanggang sabung ayam. Dan uniknya lagi, semua putra Batara Guru lainnya ketika mengikuti upacara tersebut, semuanya nampak tertarik dengan sabung ayam. Dan begitulah kemudian. Mari kita maju ke beberapa tahun berikutnya, di mana para putra Batara Guru telah tumbuh menjadi anak-anak.
Setiap harinya mereka selalu asik bermain sabung ayam. Batara Guru suatu ketika menyaksikan anak-anaknya tersebut. Dia pun kemudian berucap, "Putra-putraku semuanya telah besar-besar. Sayang putra mahkota belum lahir. Padahal dialah yang kelak akan memimpin kerajaan ini menggantikanku." Wenyilik Timo yang tidak sengaja mendengar hal itu pun menjadi sangat sedih. "Kumohon bersabarlah Kakanda. Dewata pasti akan mengirimkan putra mahkota untuk jadi penguasa di kerajaan Manurung Aleluwu ini." Demikian ucap Wenyilik Timo dengan nada yang sedih. Mendengar hal itu, Batara Guru pun langsung meminta maaf sembari memeluk Wenyilik Timo. Para selir Batara Guru pun ikut menghibur Wenyilik Timo. Mereka semua berjanji bahwa anak dari Batara Guru dan Wenyilik Timo sajalah yang nantinya akan menjadi pemimpin utama di kerajaan ini. Di suatu malam, Batara Guru mendapati istrinya, Wenyilik Timo, sedang duduk bersedih di pojok kamar. Batara Guru seolah tahu apa yang dipikirkan oleh istrinya itu. Maka segeralah Batara Guru mencium kening istrinya sambil berkata, "Aku tak peduli sekalipun aku punya 100 atau 1000 anak sekalipun. Jika mereka tidak lahir darimu, maka mereka bukanlah yang akan kujadikan penggantiku. Hanya anak kita berdua sajalah yang akan menjadi pemimpin dari kerajaan ini." Demikian ucap Batara Guru. Wenyilik Timo pun membalasnya dengan senyuman yang sangat tulus. Keduanya pun saling bertatap-tatapan. Nampak sangat romantis mereka berdua di malam itu. Baik Batara Guru maupun Wenyilik Timo merasakan getaran yang sama. Rasanya mereka seperti jatuh cinta untuk kedua kalinya. Alhasil keduanya pun memasuki kamar dan kalian tahulah apa yang terjadi selanjutnya. Nggak usah saya jelaskan di sini ya. Sementara itu, di istana kerajaan langit, Datuk Palinge nampak meminta kepada Sang Patetoe untuk segera menurunkan putra mahkota kepada Batara Guru. Namun Sang Patetoe hanya membalasnya dengan tersenyum. Sang Patetoe pun berucap, "Wenyilik Timo telah hamil." Demikian ucapnya singkat. "Kita akan segera menurunkan bisu khusus ke Aleluwu. Bisu itulah yang akan mempersiapkan upacara kahyangan langit sekaligus menyambut putra mahkota yang akan lahir." By the way, bisu sendiri adalah semacam dukun yang biasanya dipersiapkan untuk hal-hal tertentu, seperti upacara keagamaan, mengobati seseorang, ataupun untuk urusan persalinan. Dan keesokan paginya, Batara Guru dan Wenyilik Timo pun terbangun dari tidurnya. Batara Guru kemudian berdoa kepada Sang Patetoe agar dirinya segera mendapatkan keturunan dari Wenyilik Timo. Selepas itu, keduanya kemudian bergandengan tangan menuju keluar dari kamarnya. Keduanya merasa seperti bucin kembali setelah sekian lama bersama. Perasaan keduanya terasa seperti dua orang yang baru-baru saja jatuh cinta, seperti dua orang yang lagi kasmaran begitu. Batara Guru saat ini tengah duduk termenung di salah satu ruangan istana, ketika bumi secara tiba-tiba langsung bergetar dan bergemuruh. Sebuah suara gemuruh dan petir terdengar saling sahut menyahut. Apabila peristiwa seperti ini terjadi, maka biasanya akan muncul seorang manurung dari kerajaan langit, atau bisa juga seorang tompok dari kerajaan Pertiwi. Dan benar saja, terdengar jelas suara hentakan kaki dari para bisu dan dukun beranak yang nampaknya datang dari kerajaan langit maupun kerajaan Pertiwi. Mereka inilah para bisu yang dimaksudkan oleh Sang Patetoe. Bisu tersebut bernama Wesawamenga. Wesawamenga sendiri nampaknya diturunkan di sekitar Gunung Latimojong. Maka bersamaan dengan diturunkannya bisu tersebut, maka Batara Guru pun memerintahkan dua orang selirnya untuk pergi mengundang bisu tersebut ke istana Aleluwu. Sekalian mereka juga ditugaskan untuk membawa sesembahan ke Gunung Latimojong. Singkat cerita, datanglah Wesawamenga ke istana Aleluwu. Dia langsung bersujud dan menyembah Batara Guru serta Wenyilik Timo. Kala itu pikiran Batara Guru sendiri seolah terbagi dua. Di satu sisi, dia sedang menyambut kedatangan seorang bisu bernama Wesawamenga ini. Namun di sisi lain, dirinya juga masih memikirkan Wenyilik Timo yang belum juga mengandung. Namun Batara Guru harus tetap menjalankan tugasnya sebagai raja.
Maka Batara Guru pun meminta agar diadakan sebuah upacara adat yang akan dipimpin oleh Wesawamenga ini. Upacara ini tidak lain bertujuan untuk memohon kepada Dewata Patotoe agar mengirimkan seorang putra mahkota ke kerajaan bumi. Seusai upacara tersebut, Puang Matoa selaku kepala bisu memutuskan untuk pergi ke Gunung Latimojong. Dirinya akan bersemedi sambil terus berdoa agar Batara Guru dan Wenyiliktimo segera dikaruniai seorang putra mahkota. Setelah 7 hari 7 malam di Gunung Latimojong, Puang Matoa pun dibangunkan oleh Puang Lae-Lae. By the way, Puang Lae-Lae ini adalah penjaga Gunung Latimojong yang pernah kita bahas di beberapa episode yang lalu. Nah, Puang Lae-Lae membangunkan Puang Matoa dan memerintahkannya untuk melapor kepada Batara Guru bahwa permintaannya telah dikabulkan. Batara Guru dan Wenyiliktimo akan segera mempunyai anak. Maka berangkatlah Puang Matoa ini dan langsung menyampaikan hal tersebut kepada sang Batara Guru. Alangkah senangnya Batara Guru ketika mengetahui hal itu. Wenyiliktimo dan seluruh penghuni istana nampak sangat bahagia dan terharu. Mereka sangat bersyukur. Akhirnya yang dinanti-nanti telah tiba. Maka Batara Guru segera memerintahkan Wesawamenga untuk kembali menggelar upacara adat. Kali ini tujuannya untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang Patotoe. Dan setelah itu, Wenyiliktimo pun memang telah mengandung. Segala kebutuhan beliau segera dipenuhi oleh Batara Guru. Wenyiliktimo terkadang mengidam. Dia ingin memakan buah-buahan yang tidak ada di kerajaan Manurung Aleluwu. Maka Batara Guru dengan kesaktiannya langsung menyanggupi hal tersebut. Beliau memerintahkan para hewan untuk pergi dan mencari buah tersebut. Di usia kandungannya yang ke-5 bulan, diadakan kembali upacara adat untuk menyelamati Wenyiliktimo yang usia kandungannya telah mencapai 5 bulan. Selain itu, mereka juga berdoa kepada sang Patotoe agar Wenyiliktimo diberikan keselamatan saat persalinannya nanti. Puang Matoa pun maupun Wesawamenga juga terus membakar dupa sambil mulutnya terus membaca mantra-mantra. Dan 2 bulan berikutnya, di suatu malam, Wenyiliktimo terbangun dari tidurnya. Dia merintih kesakitan sambil meneteskan air mata. Batara Guru yang di sampingnya pun langsung terbangun. Batara Guru bertanya tentang apa yang terjadi. Namun Wenyiliktimo hanya menanggapinya dengan singkat. Sudah tiba saatnya. Maka Batara Guru beserta penghuni istana pun lainnya langsung bergegas mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Mereka langsung bergerak membantu Wenyiliktimo yang masih mengerang kesakitan. Ada perasaan senang sekaligus takut dalam diri Batara Guru. Di satu sisi, dia senang karena akhirnya akan melihat anaknya lahir. Di sisi lain, dia juga tidak tega menyaksikan permaisurinya kesakitan. Maka segeralah Puang Matoa dan Wesawamenga membantu persalinan Wenyiliktimo. Batara Guru memegang erat tangan Wenyiliktimo. Didampinginya Wenyiliktimo sambil terus menyemangati istrinya tersebut. Batara Guru kemudian berkata, "Lahirlah engkau putra mahkota, lahirlah engkau sang dara bangsawan. Keluarlah engkau Latiulen, agar engkau dinaungi payung Aleluwu. Engkau adalah penguasa tunggal Watang Baparek. Engkau yang akan memerintah sekolong langit dan sepetak bumi." Demikian ucap Batara Guru dengan lantang. Sayangnya, ini bukanlah persalinan biasa. Persalinan ini nampaknya tidak akan mudah untuk dilalui. Pasalnya hingga pagi hari, Wenyiliktimo belum juga melahirkan. Bahkan hingga malam hari kembali, Wenyiliktimo pun masih sangat kesakitan dan belum melahirkan sama sekali. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Ujian yang luar biasa sedang dijalani oleh sang permaisuri raja ini. Puang Matoa dan Wesawamenga selalu setia membantu Wenyiliktimo. Dibacanya doa-doa untuk memohon kemudahan kepada sang Patotoe. Dan peristiwa ini bahkan berlangsung hingga 7 hari. Batara Guru pun kemudian memanggil semua penghuni bumi. Semuanya diminta membawa peralatan perang, dan dilakukanlah ritual perang. Bahkan dengan ritual ini pun Wenyiliktimo juga masih belum melahirkan. Maka peristiwa ini pun terus berlangsung hingga hari ke-15. Di hari ke-15, tepatnya pada siang harinya, tiba-tiba bumi menjadi gelap. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara guntur yang bergemuruh.
Angin ribut pun juga mulai terdengar. Semua orang nampak ketakutan dengan hal itu. Sementara itu, Wenyelik Timo masih merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bahkan kali ini, sakitnya jadi berkali-kali lipat dari sebelumnya. Matilah aku, demikian rintih Wenyelik Timo. Tenri Talunruk dan Apung Ritoja nampak menangis terseduh-seduh. Bagaimanapun Wenyelik Timo adalah sepupu mereka. Mereka sudah bersama sejak masih di kerajaan Pertiwi. Akankah hidup Wenyelik Timo akan berakhir seperti ini? Para selir Batara Guru lainnya maupun penghuni istana juga banyak yang meneteskan air mata. Mereka tidak sanggup menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Wenyelik Timo. Meski begitu, Batara Guru tidaklah patah semangat. Dia terus menyemangati istrinya agar bertahan dan mampu melewati semua ini. Ini adalah bagian dari ujian hidup. Wenyelik Timo diberikan ujian ini karena dia pasti sanggup melewatinya. Meski di luar suasana sedang berkecamuk, Batara Guru tetap memerintahkan agar ritual perang tetap dilaksanakan. Bahkan kalau perlu, mereka harus perang betulan. Dan benar saja, peperangan pun benar-benar terjadi di luar istana. Bahkan tidak sedikit korban yang berjatuhan. Ketika perang makin memuncak, maka bumi tiba-tiba langsung jadi gelap. Para peserta perang pun terpaksa harus berhenti berperang karena mereka tidak mampu melihat apapun. Para bisu dan Puang Matoa sendiri sudah sampai ke titik di mana mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka benar-benar telah kebingungan. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Namun secara tiba-tiba, nampak sebuah pelangi muncul dari dekat kaki Wenyelik Timo. Dari pelangi tersebut secara perlahan-lahan nampaklah seorang bayi yang keluar. Puang Matoa pun segera mengambil bayi tersebut. Maka para bisu langsung memerintahkan untuk memukul gendang dengan irama untuk mengabari bahwa sang putra mahkota telah lahir. Maka dipukullah gendang dan dibunyikanlah musik-musik sebagai upacara penyambutan untuk kelahiran sang putra mahkota. Batara Guru memeluk Wenyelik Timo dan keduanya tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada sang Patetoe. Wenyelik Timo telah berhasil melalui ujian yang sangat berat. Dia telah berhasil melahirkan sang putra mahkota. Usai upacara meriah untuk penyambutan kelahiran putra mahkota, maka diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh para pembesar istana dan juga para bisu. Pertemuan tersebut dibarengi dengan penyembelihan ratusan ekor kerbau untuk dipersembahkan kepada sang Dewata Patetoe, Datuk Palinge, Guru Riselek, dan Sinauk Toja. Kemudian dalam pertemuan tersebut mereka bermusyawarah untuk menentukan nama dari anak Batara Guru dan Wenyelik Timo, sang putra mahkota pewaris kerajaan Aleluwu. Setelah melalui diskusi yang panjang, maka akhirnya Batara Guru pun memutuskan untuk memberikan nama anaknya, dan anaknya tersebut akan bernama Batara Lattu. Dialah yang kelak akan menjadi pewaris tunggal istana dan kerajaan Luwu, serta semua benda pusaka milik Batara Guru maupun Wenyelik Timo. Dialah sang putra mahkota, calon Raja Luwu berikutnya. Dialah Batara Lattu.